Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan pada kali ini hingga kita dapat belajar bersama mata pelajaran matematika kelas 11 di semester 1 untuk menambah keberkahan. Pada kesempatan kali ini, marilah kita sejenak berdoa supaya apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan bagi umat keseluruhnya. Silahkan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Saya berharap semuanya baik-baik saja di rumah dan tetap belajar. Di sini pada bab 1 pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi matematika bab 1 di pertemuan pertama di kelas 11 semester 1. Jangan lupa absen dulu di link yang saya berikan nanti di grup. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu 3.15 menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks, dan 4.15 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Jadi kompetensi dasar yang akan kita penuhi yaitu nanti operasi matriks dan menyelesaikan masalah tentang matriks. Silahkan disimak. Pada bab 1 ini kita akan mempelajari tentang matriks. Bagian bab ada subbabnya. Yang pertama akan kita pelajari itu pengertian dan notasi matriks. B. Operasi matriks. C. Determinan inverse matriks. Dan yang terakhir menyelesaikan masalah menggunakan matriks. Jadi kita pada bab 1 ini akan mempelajari matriks. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pengertian dan notasi matriks terlebih dahulu. Pada subbab A, pengertian dan notasi matriks, anak-anak, di sini berisi tentang pengertian matriks. Pengertian matriks, notasi dan ordo matriks, macam-macam matriks, transport suatu matriks, dan kesamaan dua matriks. Yang pertama, pengertian matriks. Apa toh matriks itu? Sudah pernah mendengar tentang matriks? Belum ya? Ya, kita akan pelajari bersama di kelas 11 ini. Jangan lupa dicatat bagian-bagian yang penting dan dimengerti nanti supaya kita lebih memahami apa yang kita pelajari. Pengertian matriks. Matriks adalah suatu susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan-bilangan itu biasanya diletakkan dalam kurung biasa. Nah, diletakkan dalam kurung biasa itu contohnya seperti ini. Ini namanya kurung biasa atau kurung siku yang berbentuk siku-siku. Bilangan-bilangan tersebut biasanya dinamakan anggota atau elemen matriks. Bilangan yang di dalamnya itu disebut anggota atau elemen matriks. Perhatikan data kepemilikan klien berikut ini. Jadi di sini ada nama siswa Anis, Cika, dan Santi. Memiliki kelereng hijau, biru, kuning, putih. Di sini
pada kolom 1 ini disebut double kolom. Di sini ada double baris. Jadi Anis ini memiliki 21 kelereng hijau, 17 kelereng biru dan lain sebagainya. Nanti tabel-tabel ini akan ditulis dalam bentuk matriks. Gimana caranya? Ini. Jadi dari tabel tadi bisa dituliskan dalam bentuk matriks ini. Kelereng 21, 17, 18, 6. Ini dari angka-angka tadi dijadikan matriks, tabelnya dihilangkan, disisakan angkanya saja dan dikurung biasa atau kurung siku. Ini namanya matriks. Jadi dari tabel tadi ditulis dalam bentuk matriks seperti ini. Itu pengertian matriks dan penulisannya. Yang kedua, notasi dan ordo matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf besar dan elemen-elemennya dinyatakan dalam huruf kecil. Jika suatu matriks A terdiri atas M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Jadi M ini menyatakan baris dan N itu menyatakan banyak kolom. Maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks. Dari ordo itu dinyatakan dengan M kali N. M itu baris dan N itu kolom. Bentuk umumnya, ini silahkan dilihat. Penamaan matriks menggunakan huruf kapital. Contohnya matriks A, A-nya ini besar, harus huruf kapital. Yang kedua, elemen matriks A, I, J. Ini baris, J itu kolom. Berarti anak-anak. Susunan bilangan atau nilai A, I, J itu bilangan real atau bilangan kompleks. Ukuran matriks itu jumlah baris M. Ini itu baris seperti ini namanya baris. Dan jumlah kolom itu N. Menyatakan N, ini N, kolom. Jadi ordo atau matriks, ukuran matriks itu ditulis M kali N. Elemen-elemen diagonal A11, A22, AMN. Contoh soal seperti matriks A. Di sini ada matriks A itu elemennya 21, 17, 18, 6 dan seterusnya. Ini 6 disebut barisan kedua kolom kedua, baris kedua kolom kedua. Sementara 11 ini baris ketiga, barisnya ketiga, kolomnya keempat, 1, 2, 3, 4. Jadi matriks A itu berordo 3 kali 4 karena barisnya ada 3, sementara kolomnya ada 4. Kedua, angka 11 ini disebut elemen A A34, berarti AIJ kemarin itu, tadi itu. Nah, yang ketiga itu macam-macam matriks. Yang pertama, matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. 1. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Jadi, baris ini matriksnya terdiri hanya satu baris saja. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri atas satu kolom. Hanya kolomnya ada satu.
Matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Matriks persegi ini banyak baris dan banyak kolomnya tidak sama. Sementara yang keempat, matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom sama. Untuk matriks persegi ini banyak baris dan banyak kolomnya ini sama. Jumlahnya sama, banyak elemennya itu sama. Contohnya ini yang pertama matriks baris. Contohnya di sini, matriks A ini memiliki hanya satu baris dan memiliki dua kolom. Yang kedua matriks kolom. Di sini hanya memiliki satu kolom. Ini kolomnya hanya satu. Contoh matriks kolom yang terdiri atas dua elemen. Elemennya ada dua. Sementara kolomnya hanya satu. Matriks persegi panjang. Matriks A mempunyai jumlah elemen 3 dan elemen kolom 5. Ini barisnya ada 3 dan kolomnya ada 5. Kalau jumlah baris dan kolomnya tidak sama, ini namanya persegi panjang atau matriks persegi panjang. Yang keempat, itu matriks persegi. Jumlah elemen pada baris, elemennya baris ini itu sama dengan kolom. Ini barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Kalau sama itu namanya matriks persegi. Di sini 1, 3, 4 ini namanya diagonal utama. Sementara 3, 3, 4 ini namanya diagonal samping. Matriks persegi yang berordo 3 kali 4 ini ordonya 3. Matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Itu ada 2 tadi. Yang kedua ini berdasarkan elemennya. Satu matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi elemen-elemen matriks itu bernilai 0. Yang kedua matriks diagonal adalah suatu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semuanya bernilai 0, tetapi semua elemen yang lain bernilai 0. Jadi hanya diagonal saja yang memiliki nilai, selain pada diagonal itu nilainya 0. Matriks identitas adalah suatu matriks persegi yang elemen-elemen pada diagonal utama dengan 1 sama dengan 1 dan elemen-elemen yang lain sama dengan 0. Jadi pada diagonalnya itu nilainya 1. Yang keempat, matriks segitiga adalah matriks persegi berordo n kali n. Ini sama, menandakan sama dengan elemen-elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Ini contohnya matriks 0 tadi semuanya elemen itu bernilai 0. Ordonya 3 kali 2. Barisnya 3, kolomnya 2. Matriks identitas yang kedua matriks diagonal itu selain diagonal ini nilainya 0, ini 0. Dan diagonalnya tidak 1. Ada 1, ada 9, ada 7. Matriks identitas itu diagonalnya nilainya 1 semua. Dan kalau matriks segitiga itu dibedakan menjadi segitiga atas.
itu sedikit ke atas karena yang bawah ini 0. Yang bawahnya diagonal itu nilainya 0. Sementara matriks segitiga bawah itu biar atasnya diagonal itu nilainya 0. Jadi kalau segitiga atas, 0-nya di bawah diagonal, kalau segitiga di bawah, 0-nya di atas diagonal. Itu macam-macam matriks. Transpose suatu matriks. Transpose matriks adalah perubahan posisi elemen matriks. Transpose matriks A adalah suatu matriks baru yang terbentuk dengan menuliskan elemen-elemen pada baris matriks A menjadi elemen-elemen pada kolomnya. Jadi dipindah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Transpose matriks A dinyatakan dengan A per T atau A pangkat T. Ini cara penulisannya. Contohnya seperti ini. Matriks A 2 3 4 0 ini 1 5 2 1 0 0 3 2 1. Jadi garis ini dijadikan kolom. Kalau A transpose garis menjadi kolom, garis menjadi kolom, garis menjadi kolom. Jadi tinggal dipindahkan saja. Itu namanya transpose matriks. Kesamaan dua matriks. Matriks A sama dengan AIB dikatakan sama dengan matriks B, BIB jika dan hanya jika syaratnya pertama ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Jadi ordonya sama antara matriks A dan matriks B. Yang kedua, syarat yang kedua, setiap elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. AIB sama dengan BIB untuk semua nilai I dan B. Jadi setiap elemen yang terletak antara matriks A dan B itu nilainya sama. Matriks A sama dengan matriks B ditambahkan A sama dengan B. Itu namanya kesamaan dua matriks. Contohnya, diketahui P itu 2, di sini 9 dikurangi 8, 2 tambah 1 dan 5. Di sini ada yang kedua matriks X, Q sama dengan 2, elemennya 1, elemennya 3, elemennya 5. Jika kita lihat di sini ordonya sama 2 kali 2. Di sini ada 2, yang seletak 2 di sini juga 2, jadi sama. Kemudian dikurangi 8, berapa anak-anak? Benar 1. Di sini 1, di sini juga 1. Ini 2 tambah 1 berapa? 3. Di sini juga 3 sama. Di sini 5, di sini juga 5. Berarti ini ordonya sama dan elemen-elemen yang seletak itu sama, maka bisa dikatakan P sama dengan I. Matriks P sama dengan matriks I. Nah, demikian pada pertemuan pertama kali ini. Kalian sudah mengkaji tentang pengertian matriks, jenis-jenis matriks, transpose matriks, dan kesamaan dua matriks. Tugasnya silahkan dikerjakan di bukunya masing-masing. Soalnya akan saya share di grup kelas. Silahkan dimengerti. Untuk operasi matriks ini pertemuan berikutnya ada penjelasan penggunaan perkalian skalar dengan matriks, perkalian matriks, dan yang terakhir pemangkatan matriks. Itu saja, semoga pada kesempatan ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat. SMK bisa dan luar biasa. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Akhiri, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.